mungkin ada benernya kalau Pak Prabowo itu mungkin kurang paham bahwa sebenarnya event ini Korea ini sudah cukup banyak Iya, di benar. Indonesia. Tapi sebenarnya atensinya baik dong. Iya. Benar. Yaitu ingin melihat kalau Prabowo aja ngasih presiden ya, karena dia presiden Prabowo ini memberi atensi pada sebuah konser K-pop, artinya kan itu bisa dipakai oleh konser-konser lainnya. Itu orang-orang K-pop yang sudah pernah merasakan konser di luar negeri dan di tangga-tangga kita ini negara, itu pasti lebih prefer ke sana Iya. daripada di sini. Kira-kira lagu apa ya yang si BTS siapa lagi sih? Ya orang-orangnya bilang ini lagu buat Pak Prabowo ya. Waduh. Kira-kira lagu apa? Aku tahu Swim, kan Prabowo suka berenang kan? Saya ingin mempertanyakan kenapa Pak Prabowo ini pingin sekali Tiba-tiba. gitu. Apakah karena Prabowo itu fans BTS? Oh wow, Army. mungkin. Karena dia ARMY. Betul. Itu punchline saya. Oh jangan iya. diambil. Halo guys, jadi gue bosan monolog. Jadi gue pingin ngobrol. Masih temanya seputar pemerintahan, masih seputar Presiden Prabowo. Tapi kali ini kita bahas soal K-pop. Nah, karena kan ngomongin K-pop ini harus yang ngerti ya. Soalnya kan gue nggak ngerti. Jadi gue bersama sebelah gue nih ada konten kreator dari Kordet dan ini K-pop, Kiki. Halo. Kalau kamu siapa ya kamu ya? kamu di mana-mana Iya. sih. Gimana ya? Nggak ada yang tahu juga Gak ada kayak. yang tahu juga ya. Nggak ada yang tahu Tapi juga. kamu kan tampil di ini K-pop. Oh iya. Jadi hatam K-pop. Sedangkan saya kan sangat tidak ngerti tentang K-pop. Jadi saya ingin mempertanyakan kenapa Pak Prabowo ini pingin sekali Tiba-tiba. gitu loh. Apakah karena Prabowo itu fans BTS? Oh wow, Army. mungkin. Karena dia ARMY. betul. Itu punchline saya. Oh iya. Punchline saya diambil. Belajar. Prabowo ARMY itu thumbnail saya. Oke, karena gue gak ngerti, jadi gue pengen ngobrol sama orang yang paling paham lah ya, bisa dibilang cukup paham karena udah sebagai konten kreator itu masa gak hatam sih. Ini. Pertanyaan gue nih, kenapa sih K-pop itu orang pada suka banget dan menurut gue ya fans K-pop itu fanatik menurut gue. Oke. Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin kita tuh ngerasa tumbuh bareng. Tumbuh Ada bareng. Betul, emosional. dia Kedekatan tuh emosional. ngebentuknya tuh kita tuh perkembangannya tuh sangat diupdate sama mereka. Gimana caranya tuh kita jadi mengerti dengan keadaannya mereka seperti apa, flow-nya tuh seperti apa, perkembangannya kayak gimana. Jadi kita tuh bukan nontonin artis ya, lebih kayak temen jadinya. Iya. Karena kita tahu oh iya kemarin dia kayak gini ya, oh dia seperti ini ya, oh jadi dia sebelum debut tuh dia latihan dulu ya. Ini yang dijalani ya, ini dilewatin. Oh gitu. kayak misalnya kalian tuh ternyata suka sama hal-hal yang kalian tahu latar belakangnya, backgroundnya kayak gimana. Kayak misalnya nih contoh ya, saking gua keponya akhirnya gua nonton tentang si Blackpink ini kan ada di Netflix tuh. Blackpink dokumenterinya Oke. tentang itu. Nah jadi itu sebenarnya di belakang musik itu menjadi daya tarik Iya. tersendiri bagi Bener banget. K-pop Mungkin itu. secara nggak sadar ya, bukan secara sadar kita juga kayak gitu. Mungkin secara nggak sadar karena kita suka, kita kan mencari tahu ya. Kalau kita suka tuh mencari tahu. Ternyata yang ditunjukin sama mereka dan para agensinya ini, memang mereka di build-nya tuh seperti itu. Kita tuh disuguhin terus nih, nggak berhenti. Ini kita tentang mereka kehidupannya. rilis lagu, abis mereka Ada behind rilis the scene-nya. behind the scene-nya, rekamannya seperti apa, flow-nya tuh kayak Bahkan gimana. Trainee-trainee-nya juga ditampilin kan Bener. sebelum mereka debut. Betul. Oke, jadi di belakang layarnya ini jadi penting ya. Oh itu yang menjelaskan guys kenapa Raffi Ahmad terkenal. Maksudnya kan dibuka sampai ke kamar-kamarnya tuh bener. ketahuan tuh Raffi Ahmad tuh. Kita tahu Sampai kamar tuh semua mandinya tuh. bentuknya Iya gue tahu. Sama Betul. si siapa mbaknya? Mbak Lala tuh kita Mbak tahu Lala, Mbak betul. Lala. Baju lebarannya Mbak Lala kita Nah, tahu. bener. Jadi oh itu Jadi ada menariknya. kedekatan emosional, Emosional banget. bener. heeh. Oke. Nah, kalau Jadi Safa nih lengket kan parah. Gen Z. Gen kan? Z. Kalau gua Ki ngeliat Safa, dia tuh ya udah emang bener dia tumbuh dan besar dengan K-pop. Tapi kan lu enggak. Lu tuh ada di era dimana kalau kalian tahu dulu tuh kita apa ya sebutannya telenovela. Iya dong, kita dulu kecil nontonin Amigos Possible, Dose Maria Betul. gitu. Apa Tante Rambut Pirang. Tante Rambut Itu 2000 Pirang. berapa ya? Nggak gitu. tahu tuh kayaknya. Belum 2000 kan. Iya, Betty La Fea ya kan. Oke. Terus era itu berubah, muncul jenis baru, Bollywood.
Kita Oh, sempat iya, kuci hotahe Betul, gitu. bener sih. Nah, tapi itu mati juga. Why K-pop ini sepanjang ini, apa yang menurut lu berbeda di antara yang lain tuh, Bollywood dan juga si telenovela ini? Baik lagi sih itu. Menurut gua tuh cara mereka untuk menyampaikan ke fans-fansnya tuh beda. Kita tuh tahu semua flow-nya tuh seperti apa. Mungkin secara nggak sadar juga dari yang kita tonton itu, yang disuguhin itu seperti apa tuh, kita tuh secara nggak sadar tuh kayak di-push gitu loh. Untuk ngikutin itu terus. Kalau kata dulu bilang, gue juga nonton telenovela pada waktu umur kita kecil gitu. Cuma gue tuh memang udah ngikutin Korea tuh bukan dari K-pop, gue dari drama. Masuknya tuh gue dari drama. Kayak drama dulu. Betul, drama dan variety show. Gue tuh nonton Running Man parah. Oh iya, Jadi gue benar. tahu artis K-pop tuh dari artis yang datang ke Running Man. Sebenarnya sih awalnya kalau kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau awalnya itu pasti pusing ya ke Korea karena mereka tuh cepat banget ngomongnya. Terus bahasanya kan nggak jelas ya. Maksudnya ini bukan bahasa Inggris yang bisa kita serap dengan baik gitu. Cuma funnya mereka tuh beda, cara mereka interaksi sama fansnya itu juga beda. Maksudnya kalau kita Bollywood, kita tuh nggak tahu interaksi mereka tuh sama kita tuh apa. Itu sekedar kayak one way monolog aja gitu loh ya. Oh enggak, padahal tuh Bollywood tuh memanggil-manggil lu di belakang. Wow, kayak Ini, hai di gitu belakang ya. pohon gitu, kadang dia ngumpet Bener, balik. secara tidak sadar sebetulnya ya. Enggak ya? Enggak sih Enggak, sebetulnya. lu enggak tertarik dengan ada apa di Maksudnya gue belakang tertarik dari- dengan nonton, setelah itu gue tidak tertarik untuk mengikuti artisnya itu akan ngapain. Setelah itu next projectnya tuh apa. Tapi kalau Korea tuh bisa bikin kita untuk nungguin nih, abis ini dia bikin apa lagi ya. Dia bedanya tuh seperti apa ya. Kok dia bisa ya bikin film ini terus bisa film ini. Kayak gitu. Maksudnya kalau lihat juga mungkin sekarang semakin berkembang, semakin bagus. Cara dia untuk bikin film aja tuh beda. Drama aja tuh dibikin kayak film Iya, di Netflix. Maksudnya itu menurut gua yang bikin daya tariknya sih itu ya. Iya, kayak kalau gua ngerasa ketika gua nonton kayak drama gitu, misalnya ada unsur dopamin kali ya yang keluar Ya, dari itu, jadi sehingga gua merasa untuk pingin lagi. Mungkin bener. itu ya. Nah, kalau Safa sendiri, Safa nonton mengikuti K-pop itu tuh apa yang dilihat dari K-pop ini? Apakah musiknya, apakah orangnya ganteng, atau dance-nya? Karena kita nggak bisa bohong kalau K-pop itu tidak bisa membungkiri lah. Kalau K-pop itu tuh sangat memperhatikan visualnya. Benar. Dia kalau Itu satu. Iya dong, kalau dia konser dia pakai jas. Terus gue lihat di video Ganti-ganti klipnya BTS, dia bisa loh pakai jas warna pink. Oh iya. Lu bayangin kalau gue ke kantor pakai jas warna pink kan gitu. Kayaknya nggak pas ya, Iya. kayaknya ya gitu. Tapi kita tuh kayak ngeliat, anjir ini keren loh bro gitu. Nah, apa yang menurut kamu daya tarik dari si K-pop itu sendiri? Pasti visual sih ya, nomor satu kan. Dan sama sih kayak Mbak Kiki, kayak ya ada apa sih, kedekatan emosional yang kalau kita lagi gabut ngapain ya, ngikip-ngipop, nyari-nyari drama gitu. Istilah itu ngipop namanya. Enggak, dari aku doang sih. Oh iya. Hey, serang dia. Jangan Oh, dong. jangan membuat Kan tidak istilah-istilah. negatif ya. Terus kayak ya itu kalau lagi kosong senggang ada YouTube, terus FYP Korea semua, kayak apa ya, cuman 5 menit dan itu mengisi kekosongan aja sih gitu. Oh, jadi Awalnya juga aku dari, bahkan dulu nggak ada TikTok kan, dulu kayak FYP tuh di YouTube, Instagram, jadi kayak ya dari situ. apa pertama kali yang membuat kamu akhirnya noleh nih si band, apa sih istilahnya kalau Grup. idol group? Idol. Apa yang membuat kamu kayaknya wah ini menarik ya gitu? Siapanya atau apanya nih? Iya, bisa orang atau bisa si grup itu. Apa yang kamu tonton? Awalnya MV sih, MV dia kan bener-bener MV musik video kan. Oh. Kenapa Kenapa sih Gen Z suka di Itu istilah Korea gitu. Biasanya Oh, gitu. kalau Emang MV, Korea doang ya? ya enggak juga sih ya. Dari global juga kan. Kayak Ya, MV pokoknya itu music disingkat-singkat videos. lah. Agak pusing boomer ini ngikutin. Dari Terus, MV kayak pas itu aku EXO yang Mama. Oh, Itu EXO. awal tuh. Mama Dia ini kayak- nama judul. Nama judul, Lagu, maaf, lagu, EXO lagu. Mama. Tapi Iya, kan ada judul. kan ini Mama itu ada event kan? Ada. Ada. Oh, oke. Iya, event tahunan. Kayak dia juga di MV itu ada teori-teorinya kan ya. Jadi kayak seru Teori apa? aja gitu. Di tiap apa sih Kak? Di tiap MV pasti ada teori-teorinya kan. Oh, kalau EXO ya. Iya, di beberapa boy Beberapa. group, girl group juga kan. Jadi itu yang bikin seru gitu loh, K-pop.
teori-teori kayak gimana ya? Contoh teori. Contoh kayak misal BTS nih. Nah, konspirasinya dia adalah Nah elit iya global. teori konspirasi gitu. Masa sih? Enggak. Oh, Jadi iya. ada kayak satu member yang ternyata dia udah meninggal, tapi diceritainnya itu kayak masih kayak abu-abu gitu. Tapi Member nggak dia udah diceritain. meninggal? Enggak di Hantu MV-nya itu, diceritanya itu gitu. Oh, Mustafa tuh mungkin cerita di balik MV-nya Di tuh balik MV-nya Iya. menarik. Iya. Dulu kita tahu ada lagu namanya ini tau gak sih Gaby itu gak? Oh tahu. Oh iya dia Iya. merek jauh. Iya kayak gitu-gitu loh. Itu kan yang Oh, bikin iya, seru iya, kan. yang bikin seru. Jadi Iya. cerita dibalik dari Di balik MV musik video itu. aneh juga Ki. Nah, terus lanjut Aneh juga, deh. ya, iya. Itu yang bikin Tapi menarik emang sih. selalu gitu. Si K-pop ini sering ada apa musik videonya ini ada cerita yang menarik di belakang video itu. Apa di belakang misalnya gue kasih contoh. Apa ada Jennie tuh punya lagu Jennie Blackpink. Dia terlalu pick me menurut gue karena dia ngomong Jennie gitu kayak terlalu pick Ah, terus me. Lisa, Oh. Lisa Iya, Lisa juga. pick me juga gimana? Oh, terlalu pick me gak sih kalau ngomongin diri sendiri di lagu kayak Jennie kayak Karena ya Jennie karena Enggak sih, seorang juga. Jennie. Enggak sih. Karena Aku Jennie siap boleh. diserang, aku siap Karena diserang. Jennie boleh gitu. Serang guys. Ini. Enggak, Jennie itu lagunya itu kan semua full bahasa Korea ya. Gue nggak tahu juga bahasa Korea. Cuma gue juga nggak tahu. Cuma gue tuh suka lihat reviewer orang Korea yang dia bisa bahasa Inggris, jadi itu bisa menginterpretasikan semua. Maksudnya tuh apa? Jennie, lagu Like Jennie itu tuh sebenarnya buat hatersnya Jennie gitu. Itu sebenarnya tuh buat haters dia. Oh, kayak Jadi kayak Contoh gue aku gue gitu tadi seperti Iya. tadi contohnya aku. Oh berarti nyangkut nih, nyangkut. betul. Jadi Tapi gue nggak haters Jennie ya, nggak haters Oh, gitu. Jennie. Lebih fansnya Rose aja mungkin. Diperjelas. Perlu deh. Kayak TMI deh TMI. Terus. Ya, jadi tuh maksudnya jelasin kayak lo tuh nggak, jadi gini, banyak yang orang tuh mereka yang nggak suka Jennie kan. Nggak tahu. Oh kirain kan. Nggak tahu. Orang tuh banyak banget yang kayak yang suka ngejelekin Jennie dan lain-lain. Nah lagu itu tuh sebenarnya lagu jawaban dia ke hatersnya kayak emang lu pernah ketemu gue? Have you ever met Jennie? Itu maksud tuh lu pernah ketemu gue nggak? Oke. Yang kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya menjawab kayak siapa bilang kenapa? Padahal semua orang tuh mau kayak gue. Like Kayak Jennie, like Jennie. iya semua tuh baju mau kayak Jennie dong. Ini tuh mau kayak Jennie. Makanya semua yang dia pakai, semua yang dia gunakan sih itu biasanya sold Jadi out. tren dan jadi tren. Gitu. Sampai rambut yang highlight gitu kan dari Jennie. Oh, gitu. Jadi kayak have you ever met Jennie, karena everyone wants to be Jennie gitu loh. Kayak Taylor Swift kayak punya lagu yang Taylor itu Swift. Haters Gonna Hate itu kayaknya Kalau Taylor Swift kan Mirip-mirip memang gitu. semuanya kan emang itu pribadi dia kan. Oh, iya. Menceritakan kehidupan dia. Kalau lu noleh pertama kali apa Ki? Akhirnya kayak oke dari kayak drama lu shifting ke K-pop. Ini kayaknya menarik nih K-pop. Variety show sih. Gue tuh dari variety show. Running K-popnya Man itu ya. Enggak semuanya sih. Jadi gue tuh emang suka semua variety show dari Running Man. Terus gue suka sama produser Napidi. Kalau lu tahu dia tuh Hospital Playlist. kalau Oh, lu yang tahu Hospital yang Playlist. dia itu produsernya Hospital Playlist Oke. juga. Nah dia itu suka bikin acara di YouTube dan lucu-lucu semua. Nah biasanya dia ngundang artis, ngundang idol. Nah jadi gue lihat dari situ gue suka idol, jadi kayak ini orang siapa ya, kok lucu banget nih. Terus gue jadi cari tahu, oh ini Treasure dari YG. Treasure adalah yang pertama. Enggak. Yang buat lu pertama noleh. Oh, bener-bener ya Treasure. Maksudnya itu berarti baru banget kan, tuh kayak 2021. Maksudnya gue emang mendengar K-pop juga, cuma gue nggak terlalu peduli. Gue tuh sukanya cuma bener-bener variety show-nya doang. Oke. Sama dramanya tuh kadang-kadang, tapi gue bener-bener variety show-nya doang. Yang bener-bener baru suka banget itu dari dari Treasure. Sebelumnya sih Blackpink pendengarkan, cuma bukan yang kayak Blackpink gitu. Nah gue yang bener-bener gue nabung nonton tuh Treasure. Kayak bener-bener konser pertama yang gue nonton, yang bener-bener oh iya. nonton itu Treasure. Dari situ jadi ngikutin semuanya. Jadi gue cari tahu Big Bang kayak gimana, gue cari tahu G-Dragon. Sekarang gue jadi cinta mati sama G-Dragon. Jadi anak baru baby VIP ini gitu. Itu semua dari variety show. Jadi bener-bener gue masuknya tuh beda banget gitu. Biasanya dari drama, biasanya dari idol, cuma gue dari variety show. Ya emang orang punya berbagai macam cara untuk bisa sampai ke oke gue suka banget ini. Betul. Nah kayak gue nih ya, gue bukan fans K-pop, tapi ada lah gue tahu informasi itu ataupun menoleh. Nah menoleh itu pertama kali bahkan gue nggak tahu kalau itu adalah Korea. Oh iya. Bahkan gue taunya kayaknya Jepang. Apa tuh? Dan gue nggak tahu waktu itu bandnya apa. Sekarang gue tahu itu adalah SNSD. Oh, oke.
karena dia waktu itu gue cuma ngeliat ada segerombolan wanita nyanyi-nyanyi di atas ice skating pakai nomor. Betul, Oh. betul. Nah, Ya, jadi itu kan viral banget tuh. kayak apa ini gitu. Kok rame sih nyanyinya gitu. Kayak orang Jepang gitu ya. Iya, kayak lagunya tuh na Manisa Ragi. Iya. Iya itu dia. Itu adalah pertama kalinya gue akhirnya noleh. Bahkan gue nggak tahu kalau itu adalah K-pop. K-pop gitu. Nah, apakah itu adalah si SNSD ini adalah generasi pertama ketika K-pop ini udah mulai dilirik sama dunia? Itu dia tuh generasi kedua. Oh, SNSD? SNSD itu generasi kedua, benar. Generasi satu tuh beda lagi. Gue Generasi juga satu kayak tuh kurang si itunya si Boa. siapa namanya? Yang buat mereka. Si Oh, ini Pidinimnya. si siapa yang si punya SM? produsernya. Iya, Ya si kan? Boa juga kayaknya nggak salah masih masuk generasi satu Iya, iya. deh. Iya, emang ada beberapa mungkin tapi nggak ya terkenalnya di Korea gitu. Yang bener-bener bikin meledak tuh di generasi kedua. Itu ada SNSD yang tadi lo lihat, Super Junior kalau lo tahu, Mr. Simple Mr. Simple. gue tahu Betul. lagi gitu itu terus. Big Bang. Big Bang. Itu EXO tuh kayak termasuk 3 deh. agak akhir-akhir generasi Akhir-akhir dua dua ya? Mau ketiga iya, gitu ya? benar mau ketiga ya. Benar. EXO. Tuh dari situ sih itu termasuk masif. Generasi. Nah, Sekarang iya. generasi 5. 5. generasi 5. Sekarang generasi 5. Kayak BTS generasi ke 3, Blackpink 3. 3, 4 siapa yang mungkin top of mind di generasi 4? Treasure Kayaknya iya Treasure and Hypen. Yang baru-baru. Zero Base One kayaknya ya. Biasanya Gua iklan juga nggak Shopee hafal. gitu ada. Oh enggak ya. Iklan kalau saya- Shopee. Hearts to Hearts tuh 5 ya. Heart to Heart iya kayak 5. baru ya 5. Cortis tuh 5. Oh, iya. Kortis baru Udah tahu mulai pernah lihat gak? Nggak paham tuh. Oke nggak apa-apa. Oh, iya. It's okay. Terus selanjutnya adalah gue pengen nanya ke kalian berdua, respon kalian apa ketika mendengar? Ini kan kalian hype banget nih sama si Koreaan ini K-pop. Safa sering nonton konsernya, lu juga sering banget nonton konsernya. Nah pertanyaannya adalah ketika Presiden Prabowo tuh kan dia ke Korea, terus dia kayaknya tertarik nih sama si budaya Korea ini. Terus dia bilang, gue pengen bikin konser di Indonesia, konser K-pop yang lebih banyak. Apa reaksi kalian? Apa yang di benak kalian? Siapa duluan? Siapa kalian? Liodra. Tiba-tiba ini Mungkin sahabat duluan kali. senandung. Kayaknya tahun ini udah banyak banget gak sih? Konser juga kan? Mungkin udah lebih dari 2. Apa kamu mau bilang bahwa hanya Prabowo yang nggak tahu sebenarnya? Siapa guys? Buzzer Prabowo serangan dia. Waduh. Sumpah udah banyak banget tahun ini. Terus kayak mau dibanyakin lagi tahun depan tuh wow banget berarti kan. Mungkin maksudnya Pak Prabowo adalah dia akan lebih memperhatikan ekosistem konser Oh, iya Korea di benar. Indonesia mungkin ya. Oke. Dari Jadi mungkin ada yang fasilitas diperbaiki. gitu-gitu Betul, mungkin maksudnya gitu. Karena kalau udah banyak sih kayak kita soal seminggu kayak udah 2 kali deh. Iya, by the banyak way. banget. FYI gitu kayak ya nggak sih kayak sebulan tuh bisa 5 5 gitu. lebih. Belum fan meet Iya gitu-gitu kayak kan. konser fanmeet tuh digabung tuh bisa banyak Lebih banget lah. sih. Tapi gue ngeliatnya gini, mungkin ada benernya kalau Pak Prabowo itu mungkin kurang paham bahwa sebenarnya ini Korea ini sudah cukup banyak Iya, di benar. Indonesia. Tapi sebenarnya atensinya baik dong. Iya. Yaitu ingin melihat kalau Prabowo aja ngasih presiden ya, karena dia presiden Prabowo ini memberi atensi pada sebuah konser K-pop. Artinya kan itu bisa dipakai oleh konser-konser lainnya. Nah, kalian ada nggak sih berpikir bahwa selama ini nih yang kurang nih ini gitu loh. Kalau apa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan konser-konser yang udah kalian datengin, misalnya apakah venue-nya yang harus diperbaiki atau akses menuju situnya, atau emang venue-nya secara jumlah deh tidak terlalu banyak nih kalau yang emang kelasnya internasional gitu loh. Jadi apa yang menurut kalian bisa diperbaiki? Nih Pak Prabowo nih, ini daftar inventaris masalahnya nih Pak. Kalau Bapak ingin memperbaiki K-pop, jangan perbaiki kuantitasnya Pak, tapi kualitasnya apa kira-kira? Nah kalau itu sih banyak ya. Betul Iya. listnya. Jadi dari A sampai Z ini Ini ternyata listnya banyak. enggak pas mungkin salah satu itu lokasi kali ya. Kita tuh nggak punya dedicated konser area sendiri. Gitu Kalau misalnya. sekarang yang top of mind-nya kalau ngadain acara K-pop di mana? Kalian bisa nonton di mana? Indonesia Arena paling bagus ya. GBK Indonesia Paling Arena. enak ya. paling enak banget. Aksesnya Akses enak. di tengah-tengah. Tengah-tengah. Cuma kapasitinya kecil. Betul. Maksudnya kecil untuk skala konser Korea. Maksudnya konser Korea itu kan memang ada yang Beribu-ribu. pasarnya kecil, ada yang pasarnya besar banget. Untuk Yeah. yang pasarnya besar banget itu lebih baik di stadion utama GBK. Cuma kan memang itu
kalau nggak salah memang sekarang udah nggak boleh ya dijadiin buat konser ya. Nggak tahu. Boleh kalau itu. atau susah izin? Susah ya, gue kurang tahu lah, pokoknya antara susah izin atau nggak boleh lagi. Jadinya tuh bingung mau kemana kan. Terakhir kita tuh- konser Sintayong di GBK. Betul. Ya, beda, sorry. Terus Betul. Terakhir tuh mungkin yang kapasitasnya gede juga. Terakhir Blackpink Terakhir nggak sih GBK ya? benar. Kapasitasnya gede tuh JIS. Cuma JIS. kalau untuk JIS itu Jis sama Indonesia Arena Gedean bagus dan gedean mana? gedean JIS. JIS jauh. JIS Gedean kayak JIS Kan jauh. satu stadion. double, kayak Oh. double. Bisa enggak sih lebih deh. JIS bisa 60.000, 40.000 sekitar segitu mungkin ya. Pokoknya se-GBK stadion kurang lebih ya. Cuma transportnya ke sana, transportasi umumnya tuh kurang. Yes. Kurang oke. Kita kalau bubaran konser tuh di sana Wah, tuh itu chaos. Dari Gojek aja tuh udah enggak Oh, iya, mau. iya. Gojek bisa di markup udah bukan Gojek lagi. Udah bukan Gojek. Ya, Bener-bener opang. Opang di sana Iya, tuh. opang di Gue sana. pernah nonton Dewa. Oh iya, Nah, di gimana dan menurut itu lo? kacau banget sih. Iya, betul. Kacau banget itu. Bukan ya sekacau itu Sekacau itu. aksesnya waktu itu. Tapi setahu gue sih kalau untuk GBK Stadion itu tuh yang stadion utama GBK, setahu gue memang kegunaannya untuk konser tuh dikurangi. Makanya orang tuh sekarang jadi jarang yang ke situ kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah. Tolong di komen kalau ya. Jadi orang-orang tuh pada pindah ke Indonesia Arena. Jadi Indonesia Arena tuh bisa 2 hari gitu misalnya atau 3 hari. Cuma Karena lebih kecil karena kan. lebih kecil, 16.000 doang. 16.000 penonton kalau untuk konser Korea. Dan terakhir ini kan kayak kemarin deh, itu ada yang grup besar banget mau datang, EXO. Itu bener-bener sangat besar sekali. Iya. Dan Dan udah lama itu hiatus. Udah lama hiatus. Tuh, Itu kan pasti banyak yang nunggu baik kan. banget yang nunggu, bener. Nah itu tuh Wah, sold chaos out. banget. Iya, dan itu sold out itu under 1 jam, yang dimana sebenarnya mungkin bisa lebih cepat daripada 1 jam untuk habisnya. Dan itu kemarin banyak masalah karena bot. Oh, apanya nih Gitu, botnya? Di untuk orang website-nya yang ya? website-nya. Jadi orang tuh banyak yang beli itu pakai bot. Makanya orang-orang habis itu pada pindah ke negara sebelah untuk konsernya. Iya. Sebelahnya Itu. mana nih? Singapura, Malaysia? Malaysia, Singapura Oh, gitu. oke, Jadi oke. selain masalah lokasi, penjualan Sistemnya tiketnya juga. juga kayak gitu, kita menyusahkan pembeli. Kok bisa banyak seperti ini? Maksudnya ini kan sebenarnya bisa diminimalisir kan? Iya. Kalau perusahaan-perusahaan tiketing misalnya mungkin bisa ada apa kayak security, tim security-nya lebih ahli kayak dan lain-lain gitu. Cuma kan sebenarnya itu ya mungkin itu third party lah, masih terlalu jauh kita kalau ke situ. Iya. Cuma dari segi flow-nya untuk kita datang ke konser, kita pulang ke konser, lokasinya itu orang-orang K-pop yang sudah pernah merasakan konser di luar negeri dan di tetangga-tetangga kita ini negara itu pasti lebih prefer ke sana Iya. daripada di sini. Oke, jadi itu PR ya Pak Prabowo ya. Jadi Bapak udah concern nih Pak sama hal ini. Kayak si kenal tuh gue, iya kan? Kayak Ya. denger nih kayak mendengarkan kita. Denger dia nonton dia. Siapa yang bilang Pak Prabowo nggak mendengarkan kita? Pak Prabowo denger loh. Walaupun nanti penontonnya cuma 100, satunya Pak Prabowo. Nggak masalah. Gitu. Jadi Pak Prabowo oke nih Pak, kuantitasnya ditambah tapi kualitasnya tolong dong ya Pak ya. Yes. Misalnya contoh tadi akses, terus tiket. Nah, gue mau nanya soal tiket. Tiket ini kan artinya ada promotor yang mendatangkan itu ke sini. Si promotor ini apakah dari pihak agensi di luar atau perusahaan Indonesia sebenarnya? Lokal ya. Ada dua sih, biasanya kerjasama. Hmm. Jadi ada yang kerjasama dari promotor kayak Luar. apa sih? Ya promotor luar, terus dia bisa kerjasama sama di sini. Atau bisa juga kalau nggak terlalu besar acaranya atau agensinya udah sering ngadain acara di sini, itu biasanya juga langsung promotornya gitu. Tapi kayak- rata-rata lokal ya. rata-rata lokal, cuma kayak kemarin kalau yang gede-gede kayak G-Dragon gitu, tuh dia kerjasama sama promotor luar negeri, terus luar negerinya kerjasama sama promotor sini gitu. Jadi nggak cuma satu. Oh iya. Oke, pertanyaannya selanjutnya adalah, ini penting nih pertanyaannya, tolong disimak ya guys. Kalian masing-masing harus menjawab. Dari Safa dulu. Kalau kamu bisa ngajak Pak Prabowo nonton konser K-pop, kira-kira kamu akan ngajak dia nonton konser K-pop apa? K-pop siapa? Siapa? Ya siapa ya orang ya? Kok apa kayak benda tuh? Apa? Mungkin nanti kali ya. Siapa? Desember nih ada BTS. Bisa tuh. Why kamu pengen ngajak? Karena Ambi. Balik lagi tuh. Balik lagi. Karena Balik lagi. Pak Prabowo Army. Jadi Yes. Army harus nonton. BTS. Ya Allah. Kenapa kamu mau ngajak Pak Prabowo? Karena BTS salah satu King of K-pop juga kan ya. Ya kan? ragu. Kamu ngomong sih Diverifikasi. Kau minta King temen of ajak-ajak. K-pop juga dan udah gede. Terus kayak ya bisa
dinilai lah dia nantinya. Kok takut-takut gitu ya? Iya. Kan gak apa-apa ngajak Iya, Pak Prabowo gitu. untuk nonton. Jadi Pak nih Nonton konser BTS BTS nih Bapak nonton deh gitu. Iya, pasti nanti banyak properti atau apa. Kan pasti kan dia bawa properti atau gimana stage-nya. Oke. Terus nanti dia nilai-nilai Terus gitu nggak sih? seandainya biasanya? gini si manajernya atau yang ngurusin atau road manajernya si BTS ketemu sama Safa Waduh. untuk ngomong sama kamu gini, Safa, Pak Prabowo mau nonton ya? Terus kamu jawab iya gitu. Terus dia nanya gini, kira-kira lagu apa ya yang si BTS siapa lagi si BTS? Ya orang-orangnya bilang ini lagu buat Pak Prabowo ya. Gitu. Kira-kira lagu apa? Aku tahu Swim, kan Prabowo suka berenang kan? Kiki ya namanya. Iya lagi lagu barunya Lagu Swim. barunya judul Oh Swim. itu lagu Swim. Lagu barunya. Apa sih tentang apa? Berenang kali, gue juga nggak Berenang. tahu lah kan Oh, bahasa iya, Korea iya. ya. Swim Bahasa gitu. Inggris. Ya Swim. Swim Kan gitu. Prabowo kan suka. Suka berenang kan. Iya. Aduh. Kira-kira kalau lu mau ngajak Presiden Prabowo untuk nonton konser, untuk ngelihat, ini keren nih, apa yang selain BTS? Lu Menurut gue pengen ngajak bukan apa? yang kayak wah ini keren. Karena kayaknya menurut gue keren, kayak menurut Pak Prabowo gak keren. Maksudnya Oh, iya. kayak beda Beda selera. era, Gak beda apa-apa, selera. gak apa-apa. Maksudnya Menurut lu kayaknya aja. menurut gue cocok untuk dia tonton. Untuk kayak dia santai lah, hearts to hearts. Oh iya, dia juga ketemu tuh Iya kan? Karena kan dia bisa Sekarang dia Heo. bisa foto sama Carmen gini. sama presiden Sama Korea presiden juga. bertiga. Oh, kenapa si heart to Heart to heart. heart to heart tuh kenapa? Karena dia kan lucu, fun, dia happy. Jadi gue ngerasa kalau Pak Prabowo nonton tuh dia kan kayak wah gitu loh. Dan Ngerti ada nggak sih? Dia kayak- member- Vibes-nya vibes-nya tuh bisa. kayak dia nonton anak gue gitu. Karena Iya. Carmen kan ada orang Oh iya, Indonesia bener di juga ya. situ gitu. Terus dia bisa ketemu. Terus dia kayak lebih Carmen ini orang Indonesia. Orang Bali. Orang Bali. Keren. Di kayak di si Dita Karang. Karang Taruna ya. Tuh. Karang, nggak ada tarunanya bro. Hearts to Hearts itu dari SM lagi. Maksudnya itu Mm-mm, agensi gede. besar banget Oh. gitu. Jadi Agensi Suju gitu-gitu dulu. jadi menurut gue kayaknya kalau nonton itu Pak Prabowo pasti kan kayak haha Iya, gitu, lagi pasti bahagia. fun tuh ya. Iya kan? Pasti kayak dia Ada akan- nggak konser terdekat Heart to heart. Heart to Heart? Harusnya kemarin habis fan meeting. Di Jakarta. Kaget sih kalau fan meetingnya didatengin Pak Oh Prabowo. iya sih, makanya pasti dia kayak what gitu. Gitu. Presiden. Presiden Presiden. dateng. Datang konser. Iya Wow. kayak wah. Oke, pertanyaan gue selanjutnya adalah lembaga seperti Korean Creative Content Agency itu kan memang mendukung industri kreatif mereka. Nah, menurut kalian Indonesia perlu gak sih punya hal yang kayak gitu nih, atau dari Kemencraft misalnya gitu, yang perlu juga apa kita tiru ya gitu si K-pop Coach ini. itu. Sebenarnya kita kan juga berusaha untuk meniru dulu. Ada Cherry Bell, Oh iya, Smash, ya, Smash. ya. Cowboy Junior. You know me. Iya betul. Tapi Kobo Junior kayaknya kurang kurang. dia lebih ke Westlife versi anak-anak. Oh iya ya. lebih ke One Direction. Tapi Cowboy Junior gue bisa bilang waktu dia prime-nya Kenceng banget. Kenceng Gila banget sih gila. itu ya. Bener. Salah satunya Keren. saya. sekarang Hebat. Iqbalnya pacaran sama Emang iya? iya dong. Emang Sama udah siapa? pacaran? Iqbal Danila. pacaran sama Kok Danila? Bernadia. 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 Salah maaf. Itu beneran pacaran? Menurut gue iya. Gue kira foto kayak Enggak, sama dia friends itu lu, doang gosip kali. banget gila. Iya, gue. Iya tuh Itu pacaran. lagi promo single baru enggak? Coba. Komen. Tapi beda agama. Iya mau nikah Ya apa gimana udah. sih? Tahu penting banget apa dipikir. Iya, tiba-tiba ya. Kok Oh iya, privasi? suka aneh nih. Tiba-tiba kemana-mana. Nah, perlu gak sih kayak gitu loh. Kita datengin si K-pop band lagi, grup idol ini datang. Tapi kita tuh sambil mempelajari gitu loh, kayak apa sih yang membuat mereka bisa sekeren ini sehingga kita bisa meniru untuk industri musik kita gitu. Bener sih Kak. Itu harus dicontoh sih ya. Iya. Karena menurut gue Korea itu bisa K-popnya semasif sekarang itu dukungan dari pemerintahnya itu kuat banget. Benar. Apa bentuk dukungan pemerintah terhadap budaya K-pop yang lu tahu? Semua nggak sih? Jadi dia tuh sudah bikin plan. Ini gue lupa sih gue baca di mana. Cuma dia tuh pemerintahnya bikin plan. Kira-kira gimana caranya kita tuh bisa memperluas lagi pasar si marketnya si perkoreaan dari drama, dari K-pop juga. Itu tuh dari kecil-kecil yang dimasukin. Jadi contohnya misalnya gini, kalau kita nonton drama, biasanya mereka suka makan kan, Korean barbecue. Iya. Nah, itu kan sebenarnya secara nggak langsung dia Kultur promosiin mereka, culture mereka kan, culture kayak mereka. gitu. Terus kalau kita nonton variety show, biasanya mereka ngeliatin harusnya ya mereka lagi main ngobrol, tapi ngapain sampai mereka lagi makan kita juga ngeliat gitu. Ngapain orang lagi makan dong, tapi yang dia makan apa? Jajangmyeon.
jampong. Kita jadi tahu kayak Tteokbokki. tteokbokki, Iya. dia harus makan ramen pakai kimchi. Kenapa pakai kimchi? Terus kita jadi kayak tahu itu ini emang kayak kimchi itu gitu. pakai ramen ya. Gitu loh. Jadi dia tuh Hmm. sesimpel itu. Dan ternyata itu tuh pemerintahnya yang mikirin. Pemerintahnya tuh mau setiap kayak drama atau movie-nya lu tuh masukin harus itu masukin ya. ini. Apalagi yang dia mau go internasional. Enggak juga, maksudnya tuh semuanya. Jadi tuh untuk culture-nya mereka juga sendiri. Dan pastinya kalau mereka kerja sama Netflix kayak atau Disney atau dan lain-lain itu juga akan jadi internasional kan. Jadi intinya tuh semuanya tuh mereka harus promosikan semasif mungkin adalah produk mereka sendiri. HP mereka harus pakai Samsung. Iya benar. Dia pesawat dia harus pakai Korean Air. Benar. Sesimpel kayak gitu. Jadi Makeup makeup pun tuh biasanya makeup mereka Korea tuh kan seperti Korea. apa gitu. Jadi mereka tuh sangat membantu itu semua. Dan kalau nggak salah tadi gue baca di tahun 2022 mereka itu pemasukan dari pemerintahnya dari musik doang itu bisa sampai 112 triliun Terbesar. Hanya untuk hanya dari musik doang. Maksudnya dari pendapatannya K-pop ini. Iya, dari industrinya K-pop doang. Gila, Gitu, 112 12 triliun. US dollar. Gue kurang tahu sih kalau itu. Pokoknya ini di sini sih triliun Bisa aja. bayarin Ya. MBA gitu Pak Prabowo. Iya. Gitu, jadi timbal baliknya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dukungan pemerintah itu pastinya penting banget dalam perkembangan industri tersebut gitu loh. Gimana caranya tuh berkembang tuh nggak bisa dari dia sendiri, kayak siapa sih agensi-agensinya doang tuh menurut gue tuh nggak bisa sih. Itu pasti dari pemerintah, perannya tuh sangat penting gitu. Mereka kok mau mengeluarkan, misalnya mereka kalau nggak salah tuh mereka juga mengeluarkan ada budget tersendiri untuk mempromosiin itu semua gitu. Jadi tuh mereka kayak subsidi juga gitu loh ke artis-artisnya, ke drama-dramanya, ke movie-movienya tuh. Jadi untuk totalitas. banget. Jadi bukan cuma ya Dia kita bantu doang. deh promosi ya gitu. Bukan cuman agensinya doang kan. Ya karena itu akan sangat berpengaruh ya. Misalnya menurut gua pertama income pariwisata tuh bisa dicek, pasti akan orang banyak untuk ke Korea hanya untuk ngelihat misalnya tour K-pop gitu Iya. ya kan ada, atau Tapak tour. tilas. Anda kemarin juga kan menunggu artisnya di tempat itu. Di mana itu? Bener. Lu di mana? Yang nungguin haha. Oh di Entertainment. TV station ya? Oh di TV Dia stationnya. Ketemu lagi, tuh ya? Dia lagi apa? Siaran radio. Terus ketemu. dong. Wow. Gila ya kan. Nah, Ini itu kan dedikasinya itu. dedikasinya. Ada yang pemasukan bagi negara ketika Kiki ke sana, dia spend uang di sana, itu artinya juga Spend jadi time. spend time di sana, jadi pemasukan bagi negaranya. Tapi di sisi lain, si makanan-makanan Korea ini pun tuh bisa jadi masuk ke Indonesia, jadi pasar Bener. kita jadi pasar kan. Iya. Nah, aku mau nanya ke Safa. Kalau ke Safa aku kamu. Kenapa gitu ya? Iya, nggak tahu. Gimana tuh, Kamu Bang? kamu tuh pernah nggak kayak ada yang gara-gara ngelihat si artis Korea ataupun itu tuh kayak pingin deh nyobain makanan ini gitu. Iyalah pasti. Apa? Ya itu sih kayak topoki, odeng Tteokbokki. gitu-gitunya. Oh, Bahkan di minimarket kayak Lawson iya, Kmart, gitu-gitu Kmart Iya, gitu. Iya kan? benar. Rame banget. soju. Soju halal. Oh. Soju halal. Iya ada sih, ada soju isinya soda ya. Soda. Soda. Oh, menarik. Menarik. Soju kan sonya soda. Iya. Soda Ju- keju. Kayak piscok. Disingkat sih. Aneh juga ya ini ya. Iya. Jadi lupa deh saya abis ini gara-gara obrolan aneh ini. Tapi intinya adalah gue pengen bilang si Korea ini tuh yang patut untuk dipelajari adalah mereka tuh mengerti bahwa ini potensial, lalu sehingga negara itu tuh bisa mensupport itu. Pertamanya adalah kan mengerti dulu apa potensialnya, sehingga misalnya tadi kayak makanan, culture dan budaya tuh bisa masuk ke hal yang potensial. Nah, kalau kita ingin mempelajari hal itu nih, kekuatan kita tuh apa? Gua kasih guidance deh misalnya. Joko Anwar tuh pernah bilang bahwa kekuatan kita tuh adalah di persetanan. Karena kita banyak Horor. banget setannya. Iya, horor. Coba lihat negara lain. Setannya serem nggak gitu? Secara kuantitas setan mana yang lebih banyak? Kita bisa ngasih 50 nama setan bro dalam 2 menit lu sebutin. Pocong, suster ngesot, apa segala banyak Iya, banget. banyak jenisnya. Dan menurut Joko Anwar ini adalah kekuatan. Coba gabungin sama culture kita. Kuntilanak makan sate gitu misalnya. Enggak ya masuk ya kuntilanak makan sate. Sundel bolong itu ya. Iya, sendal Iya. bolong gitu. Nah, menurut kalian apa sih kekuatan kita yang bisa bisa kita tiru dari cara K-pop untuk menjual itu menjadi sebuah kekuatan di dunia? Apa ya? Apa yang bisa kita tiru? Apa kekuatan kita? Apa? Sebenarnya Kita- kekuatan kita dulu ya. Kalau yang untuk gue tiru mungkin gue belum tahu. Tapi kekuatan kita itu adalah di
fans sih mungkin ya. Audiensnya tuh besar. Oke. Untuk Korea aja audiens dari Indonesia tuh besar banget. Gitu makanya orang sana tuh suka banget datang ke sini kan. Karena pasarnya tuh besar Gede. gitu. Oke. Di Spotify juga biasanya pendengar paling banyak tuh biasanya dari pasti Indonesia. Oke. Gitu. Jadi gue jelasin lagi, mungkin kita tuh punya captive market kan. Artinya lu nggak perlu kemana-mana, lu udah punya pasar lu gede. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah gimana kita untuk nge-grab pasar ini? Kita nge-grab pasar ini. Padahal kita juga udah punya Indonesian pop, ya nggak sih? Kayak Nona. Iya betul. Cuma Nona tuh sebenarnya dari luar juga iya, ya. dari luar juga, cuman kan Benar. isinya orang-orang Indoan. Bener. Terus Rich Brian gitu-gitu kan. Nicky. Justru malah kita yang besarnya itu orang Indonesia yang di manage di luar negeri. Nah itu kan. Nah itu jadi masukan lagi tuh Pak Iya. Prabowo tuh. Kenapa ada orang Indonesia yang bisa keren banget di luar? Niki tadi sama Rich Nona Brian, dan Niki bener ya Naina. Niki? Bener, Niki. Niki doang namanya. Kalau Nicki Minaj kan bukan Nicki ya? Oh, Minaj. bukan. Bukan. Justin. Oh, Ya. Oh iya lagi. Kocela dah tuh. Anda tawan banget. Justin Bieber masih muda. Itu yang di kolam renang kan masih kecil banget tuh video klipnya. Bener. Iya. Apa yang bisa kita lakukan sesuatu ini nih Pak. Bagus nih Pak kalau kita taruh di luar Pak gitu. Ini nih Pak yang bisa kita taruh di luar. Yang bisa kita promosiin Pak di luar biar jadi kayak K-pop. Jadi orang ngeliatnya ini dia Indonesian pop atau Mungkin Indonesian lebih ke something. flow-nya kali. Gue gak bisa bilang kayak harus contoh bikin jadi K-pop ini ya gitu gimana. Cuma mungkin flow-nya. Jadi cara Korea itu kan sebenarnya mungkin kita bisa mencoba dari kita meniru. Dan kita tinggal recreate dari yang dia buat. Karena kan kita gak tahu pasar di Indonesia tuh seperti apa. Kalau melihat hal yang sama misalnya. Mungkin dari flow-nya. Kalau cara Korea itu kayak membuat suatu K-pop itu kan mereka ada prosesnya itu panjang. Dia tuh di training dulu anak-anaknya. Di trainingnya itu bukan cuma nyanyi ya. Gue liat di si Blackpink itu. Iya. Ya itu Bukan cuma sulit nyanyi itu. loh lesnya. Dia tuh les nyanyi, les dance juga, les bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Buat apa? Bahasa Iya. Inggris, bahasa Jepang. Terus China. belum lagi dia harus public speakingnya harus kayak gimana. Jadi sedetail itu. Jadi dia keluar, dia tuh bukan viral. Jadi gini, biasanya kalau orang Indonesia tuh kan viral dulu baru lanjut nih. Ya. Nah kalau di sana dia tuh bisa prosesnya tuh dia makan proses dulu nih, prosesnya nih sebaik mungkin sehingga nanti kalau dia sudah terkenal dia tuh terlihat publik tuh sangat baik. Makanya kalau kita lu lihat kadang-kadang artis Korea tuh kenapa sih menjaga image banget? Kenapa sih harus kayak gini? Karena dia emang diajarin tuh seperti itu. Lu nggak boleh ini, lu harus ini. Kata-kata ini nggak boleh lu sebutin dan lain-lain. Jadi mungkin dari situ tuh kita juga mau nggak mau jadi tahu kalau yang kita lihat atau yang kita dapat asupan tuh sesuatu yang flow-nya tuh lebih baik dan Oke. kita lebih mengenal caranya Jadi seperti apa. jadi pemerintah tuh juga concern untuk di grassroots-nya kali ya. Jadi pembentukan Karakter. sejak awal. Mungkin jatuhnya lebih ke pendidikan. Awalnya gimana? Iya, maksudnya Jauh, jangan jadi jangan jauh. concern. Jadi jauh. Iya, gue berusaha menangkap apa yang lu bilang tuh, maksudnya kita tuh jangan concern kalau dia udah viral baru pemerintah support kali ya. Jadi sejak awal tuh nggak hanya pemerintah ataupun si agensi-agensi Iya, yang ingin benar. mengorbitkan tuh kayak jangan modal cakep ketemu di PIM terus lu Jadiin. "Ah, kamu cakep kayaknya nyanyi deh gitu. Tapi K-pop juga gitu gak sih? Maksudnya Ketemu iya? di jalan. Kemudian cuma Ceritanya gitu. Dia tuh gitu emang dia tuh biasanya collab. Sama dong. Enggak. Cuman kan trainingnya Patah. lama. Tapi kan Enggak. trainingnya Tapi kan lama. gak di PIM. Ya, masalahnya tapi umur 13 tahun biasanya. Masih kecil. Iya, Jadi bukan pas udah gede. Oh, kalau di sini langsung dikatain child grooming. Enggak, kalau di sana kan lu di sekolahin. Oh, Iya. benar. Betul, kan di sekolahin. Bagus sih Pak, kan Bapak punya program sekolah rakyat. Nah, jadiin idol. Safa. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Kalau K-pop bisa semendunia itu, siapa artis, penyanyi ataupun band yang menurut kalian sekarang nih ada masih di levelnya Indonesia, tapi ini kayaknya berpeluang deh untuk jadi go internasional? Kayak ini bakal gede banget deh. Siapa? Reality Club. Oke. Tahu nggak? Ya seru sih. boleh. Sumpah itu dia ear catching banget sih. Mhm. Terus kan liriknya bahasa Inggris semua gitu kan. Jadi paham gitu. Oke. Reality Club sih. Reality Club. Kalau gue kayaknya Raisa. Maksudnya ini mungkin bukan musik yang cocok buat di Coachella tadi. Iya. Mungkin tapi internasional Internasional banget. Internasional menurut gue tuh Raisa suaranya oke. Kalau gue tuh
ada gue lupa nama, gue ada 2 deh. Pertama gue lupa siapa nama yang nyanyinya, tapi dia tuh nyanyiin soundtracknya Mulan di Mulan? Disney. Iya. Oh. Dia Mulan nyanyiin Disney. soundtracknya di Disney, film Mulan. Itu dia yang nyanyiin. Jadi menurut gue suara dia Disneyan tuh bisa masuk lah. Yang kedua sebagai penutup, jawaban gue adalah Aldi Taher karena Wow. K-pop adalah semua milik Tuhan. Bye bye. Udah, bye bye.